Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan berjudul Ketahanan Nasional. Berikut nama-nama anggotanya. Yang pertama, Evi Destianti. Yang kedua, Farah Sari Lintang Sahlaharani. Yang ketiga, Adi Samarliana. Yang keempat, Erlangga Ambar Putra. Yang keenam, Regina Radita Putri Dirgantara. Yang ketujuh, Eva Karlina. Yang kedelapan, Fitriana Devitra Cahyaningrum. Yang kesembilan, Duanti Indi Ardina. Yang kesembilan, Erika Putri. Yang kesepuluh, Nardila Rahma Paramesti. Yang ke-11, Reza Dia Kurnilia. Yang ke-12, Rika Nur Rahmawati. Definisi ketahanan nasional. Definisi ketahanan nasional. Ketahanan nasional atau TANAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Selanjutnya adalah konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional. Yang pertama adalah pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua adalah ketahanan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dan yang terakhir, antara kesejahteraan dan keamanan ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Keamanan merupakan kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar negeri. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung dengan baik. Tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional. Yang pertama, tegaknya hukum dan ketertiban. Kedua, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Ketiga, terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Keempat, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Kelima, terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Hal ini diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan. Fungsi ketahanan nasional. Fungsi ketahanan nasional, 1. Sebagai doktrin dasar nasional, menjamin terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa. Kedua, sebagai pola dasar pembangunan nasional, di segala bidang sektor pembangunan secara terpadu, sesuai rancangan program. Yang ketiga, sebagai metode pembinaan kehidupan nasional, suatu metode integral yang mencangkup seluruh aspek dalam kehidupan negara. #Grata. Sifat ketahanan nasional. Sifat ketahanan nasional yang pertama, 1. Mandiri. Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan diri sendiri yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumbuh pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat bersifat fleksibel tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strateginya.
Yang ketiga, manunggal. Ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan. Yang keempat, wibawa. Ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain. Yang kelima, konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional Indonesia tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama. Ciri ketahanan nasional. 1. Merupakan kondisi sebagai persyaratan utama bagi negara berkembang untuk mempunyai tahnas atau ketahanan nasional. Yang kedua, fokus untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Yang ketiga, didasarkan pada metode Astagrata. Yang terakhir, berpedoman kepada wawasan nasional. Asas ketahanan nasional. 1. Asas kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Kedua, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul dampak positif maupun negatif. Untuk itu dibutuhkan sikap mawas ke dalam dan mawas keluar. Kemudian ada mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam itu bertujuan untuk menemukan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Mawas keluar bertujuan untuk mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Selanjutnya nomor 3, asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nomor 4, asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan, persatuan, perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh kasus ketahanan nasional. Di sini ada contoh kasus ketahanan nasional yaitu wabah corona. Wabah corona dapat menjadi dampak untuk ketahanan nasional, yaitu dapat berdampak pada ketahanan ekonomi, utamanya pangan dan teknologi. Ada beberapa poin strategi yang perlu untuk dilakukan TNI, di antaranya training Nubika, nuklir, biologi, dan kimia pada seluruh Kodam, membantu logistik medikal untuk operasi pencegahan dan sosialisasi COVID-19. Kemudian strategi lain yakni membangun rumah sakit militer darurat, ekstraksi pesakitan ke rumah sakit atau fasilitas darurat, isolasi wilayah termasuk seleksi in-out citizen, jam malam, dan pembatasan mobilisasi, operasi medik dan pengamanan, serta operasi hunting and secure bagi yang kabur, demo, atau mengacau. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.